Kayak gitu, berdiri semua. Ampun Cito, ampun coba Cito. Yang di belakang tuh, yang di belakang. Yang depan bapak yang pakai peci. Ayo berdiri. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong, laki-laki bukan nih. Ayo dong. Pemirsa, meski kompetisi Dangdut Akademi 7 telah resmi berakhir, gelombang perbincangan publik belum juga reda. Justru sebaliknya, beberapa momen yang terjadi di malam final kemenangan kini kembali dibicarakan, dianalisis, dan direnungkan oleh penonton di berbagai media sosial. Salah satu momen yang paling menyita perhatian terjadi di area penonton, tepat saat dua finalis utama, Valen dan Tasya, bergantian tampil di atas panggung. Malam itu suasana konser begitu padat, emosi bercampur antara harap, tegang, dan euforia. Petugas keamanan terlihat berjaga ekstra ketat demi menjaga ketertiban dan kelancaran acara. Namun pemirsa, di tengah atmosfer yang penuh sorotan itulah terjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi bahan diskusi hangat. Saat Tasya tampil di panggung, sebagian pendukung Valen terlihat memilih untuk tetap tenang di tempat duduk mereka. Mereka tidak membuat keributan, tidak mengganggu jalannya penampilan, namun juga tidak ikut bergoyang atau larut dalam suasana konser, seperti yang biasanya terjadi pada momen-momen puncak. Sikap ini rupanya menarik perhatian petugas keamanan. Beberapa pendukung Valen sempat mendapat teguran agar tetap menjaga suasana kondusif dan meramaikan penampilan demi menjaga atmosfer konser secara keseluruhan. Teguran ini pun terekam oleh sebagian penonton dan menjadi perbincangan setelah acara usai. Namun pemirsa, cerita tidak berhenti di situ. Karena beberapa menit kemudian, saat Valen Pamekasan naik ke atas panggung, suasana berubah drastis. Tanpa aba-aba, tanpa komando, tanpa paksaan, seluruh arena mendadak riuh. Penonton berdiri, tepuk tangan menggema, banyak yang ikut bergoyang mengikuti irama. Sorak-sorai terdengar dari berbagai sudut studio. Bahkan penonton yang sebelumnya terlihat pasif ikut larut dalam energi penampilan Valen. Ini bukan lagi soal dukungan satu kubu, ini adalah respon alami penonton terhadap sebuah pertunjukan. Dan disinilah pemirsa mulai menarik kesimpulan mereka sendiri. Di berbagai media sosial, komentar bermunculan. Yang goyang itu refleks, bukan disuruh. Kalau penampilan kuat, penonton ikut bergerak dengan sendirinya. Ini konser Valen, bukan sekedar tampil. Banyak netizen menilai apa yang terjadi di malam final itu adalah cerminan kejujuran reaksi publik. Bahwa musik ketika disampaikan dengan rasa akan menemukan jalannya sendiri ke hati penonton. Tanpa harus diarahkan, tanpa harus diminta. Pemirsa, fenomena ini kemudian memunculkan satu narasi besar yang terus bergulir. Siapa juara yang sesungguhnya? Di atas kertas, juara ditentukan oleh sistem, peraturan, dan akumulasi nilai. Namun di luar angka, publik seringkali memiliki cara sendiri untuk menilai. Dan bagi banyak penonton, malam final itu telah memberi jawaban yang tak tertulis. Bahwa Valen Pamekasan bukan hanya tampil sebagai finalis, ia tampil sebagai pemimpin panggung, sebagai sosok yang mampu menggerakkan massa hanya dengan suara, ekspresi, dan penghayatan. Bukan berarti meniadakan perjuangan Tasya, namun reaksi penonton malam itu dianggap sebagai indikator emosional bahwa Valen telah membangun koneksi yang sangat kuat dengan publik. Bahkan setelah acara usai, banyak yang mengatakan, piala boleh ke siapa saja, tapi hati penonton sudah memilih. Pemirsa, inilah yang membuat nama Valen Pamekasan terus dibicarakan hingga hari ini. Bukan karena kontroversi, bukan karena drama, melainkan karena energi panggung yang nyata dan terasa. Sikap pendukung Valen yang tetap tertib meski tidak ikut bergoyang saat finalis lain tampil juga dinilai sebagai bentuk kedewasaan. Mereka memilih mengekspresikan dukungan dengan cara yang tenang tanpa mengganggu jalannya acara. Dan saat Valen tampil, mereka tidak perlu diarahkan. Euforia itu muncul dengan sendirinya. Pemirsa, dalam dunia hiburan, ada satu hal yang tidak bisa direkayasa, reaksi spontan penonton. Lampu bisa diatur,
kamera bisa diarahkan, namun getaran emosi di dalam ruangan hanya bisa muncul jika sebuah penampilan benar-benar menyentuh. Dan malam itu, banyak yang percaya getaran itu datang dari Valen. Kini meski kompetisi telah selesai, satu kesimpulan terus bergema di benak para penonton, bahwa juara sejati tidak selalu ditentukan oleh satu malam pengumuman, melainkan oleh jejak yang ditinggalkan di hati publik. Valen Pamekasan mungkin telah menyelesaikan perjalanannya di DA7, namun cerita tentangnya belum usai. Karena bagi banyak orang, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, kepercayaan, kecintaan, dan pengakuan dari penonton. Dan pemirsa, pada akhirnya, itulah kemenangan yang paling sulit diraih dan paling lama dikenang.